Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Tina di video channel Tina Yuk Masak Yuk. Di video kali ini saya akan membuat puding cheesecake. Untuk membuat puding cheesecake ini saya akan membuat dua tahap. Yang pertama saya akan membuat cake-nya dengan bahan dasar biskuit regal, yaitu akan dijadikan crust base. Dan yang kedua yaitu membuat cheesecake-nya dengan menggunakan agar-agar. Oke teman-teman, kita akan mulai saja, dan apa aja bahan-bahannya ini dia. Baiklah teman-teman, saya akan langsung saja membuat puding cheesecake-nya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan membuat cake-nya dulu ya. Tapi cake-nya akan menggunakan Marie Regal, biskuit regal untuk dijadikan crust base. Dan saya akan menghancurkannya dengan satu produk yang keren banget, yang luar biasa, bisa membuat kita menjadi ahli masak, yaitu Fusion Master Grater. Fusion Master Grater ini dilengkapi dengan 4 corn. Jadi teman-teman bisa menggunakannya dalam kegiatan memasak sehari-hari. Kalau misalnya teman-teman terima pesanan masakan juga bisa cukup membantu. Jadi dilengkapi dengan 4 corn yang fungsinya juga tentu saja macam-macam. Yang pertama yang misalnya ini nih ya, ini bisa untuk membuat cacahan yang kasar. Kemudian kalau teman-teman misalnya mau bikin rujak serut dan lain sebagainya, ini juga bisa. Ini corn yang kedua. Kemudian ini kalau teman-teman mau mengiris tipis-tipis dalam bentuk bulatan, misalnya timun, wortel, kemudian apalagi yang lainnya ya, ini juga bisa. Dan ini yang terakhir bisa untuk memarut yang lebih kecil lagi. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan produk Fusion Master Grater ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk menghancurkan biskuit regal ini saya akan menggunakan corn yang berfungsi untuk memarut kecil-kecil. Dan ini juga caranya gampang banget, tinggal pasang seperti ini. Nah, kemudian dikunci, sip. Dan ini kita tinggal putar supaya bisa berdiri dengan kokoh. Oke, kita akan mulai ya. Lihat, cepet banget betapa dahsyatnya penggunaan Fusion Master Grater ini. Saya ambil mangkok dulu. Oke teman-teman, ini saya udah bawa mangkok. Nah ini saya akan masukkan langsung seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Dan ini cepet banget. Cepet dan hasilnya rata. Udah selesai, cepet kan? Nggak nyampe 1 menit. Oke teman-teman, udah selesai, cepet banget kan? Ini mau saya buka, dan cara nyambunginnya juga gampang banget. Nih. Oke, dan ini kita bisa bersihkan sampai dalam-dalam. Tuh lihat hasilnya kan, rata dan lembut. Nah ini mau saya sisihkan dulu, ini kita buka lagi. Jadi ini bisa dilepas seperti ini, jadi kita bisa cuci. Oke teman-teman, ini sudah hancur. Kemudian berikutnya saya akan campurkan dengan margarin yang sudah saya lelehkan ya. Ini saya campurkannya bertahap sedikit-sedikit. Ya, crust base ini adalah pengganti cake. Jadi lebih simpel, juga caranya gampang, bahannya juga lebih sederhana, tapi rasanya nanti nggak akan kalah dengan kalau kita menggunakan cake. Ya teman-teman, ini crust base-nya udah jadi, udah diaduk rata ya dengan tadi mentega yang sudah dicairkan. Berikutnya saya mau masukkan ke dalam cup yang nanti akan jadi wadah puding cheesecake-nya. Ini
Saya sendokin kurang lebih satu sendok muncung deh, atau enggak 2 sendok. Saya sendokin dulu, terus nanti kita padatkan. Untuk ketebalannya tergantung selera, tapi saya di sini akan nggak terlalu tipis ya. Jadi, nah ini kemudian kita padatkan seperti ini, pakai sendok aja. Nah, oke, sampai padat. Kemudian ini juga. Oke, selesai. Ini saya jadikan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dulu. Soalnya kayaknya pudingnya juga jadinya segitu. Nah, kemudian teman-teman, kalau ini sudah selesai dipadatkan, kita simpan di sini. Kita simpan dulu di kulkas ya. Simpan di kulkas kurang lebih 1 jam. Atau sampai ini mengeras, 1 jam lebih juga nggak apa-apa. Dan sambil menunggu ini mengeras, saya mau bikin cheesecake-nya. Oke, saya simpan dulu ya. Oke, berikutnya saya akan membuat cheesecake-nya. Nah, yang pertama saya mau potongin dulu kejunya ya. Ini kejunya saya potong-potong kotak. Nah, untuk kejunya saya menggunakan keju cheddar, tapi kalau teman-teman misalnya mau pakai keju yang oles, boleh. Itu kan lebih mudah melelehnya. Nah, ini saya potong kecil-kecil supaya nanti lebih mudah meleleh. Berikutnya kita akan langsung saja membuat pudingnya. Saya masukkan dulu susu. Ini susunya saya pakai susu full cream ya, biar lebih kerasa milky banget dan creamy. Ya. Kemudian kita masukkan ini agar-agarnya supaya nggak menggumpal. Saya campurkan dengan gula. Agar-agarnya saya pakai yang plain. Ya, ini. Kemudian saya masukkan juga vanila. Vanilanya kurang lebih ya sekitar 1 sendok kecil deh ya. Ini udah kita nyalain kompornya. Kemudian kita masukin deh kejunya. Nah, dan telurnya kita hanya akan menggunakan yang kuningnya saja. Yang kuningnya aja, saya perlu mangkok ya untuk kuningnya pastikan telurnya dalam keadaan segar. Dan ini kita aduk-aduk dulu. Sorry. Nah, ini saya mau campur. Saya ambil susunya sedikit, sekitar 2 sendok untuk ngaduk kuning telurnya. Sampai benar-benar kecampur seperti ini. Kemudian baru kita masukkan, kita campurkan dengan adonan susu yang tadi. Sambil diaduk-aduk pakai whisk. Kalau saya nggak nunggu mendidih ya, atau menunggu panas banget, dicampur sekarang nggak apa-apa. Oke, ini kita aduk terus sampai mendidih. Nah, itu tandanya udah matang. Ya, kita tunggu ya.
Teman-teman, untuk memasak cheesecake ini saya menggunakan keluarga cookware dari Tupperware, yaitu saucepan, ya, saucepan T-Chef series. Jadi ini adalah alat memasak yang sangat bagus banget, penghantar panas yang sangat baik dan rata. Dan dilengkapi dengan pegangan atau handle yang dilengkapi dengan thumb stop. Ini adalah batas panas dan membuat ini lebih kuat, lebih tahan lama. Kenapa? Karena sambungan handle-nya dengan bowelnya itu menggunakan sistem rivet. Jadi sistem rivet itu adalah sistem tembak yang membuat sambungannya akan kuat, ya. Jadi nggak gampang oglak-oglek. Dan tidak perlu menggunakan panas yang besar, cukup panas yang sedang-sedang aja. Ini udah mulai panas nih, udah mulai panas, wanginya udah juga kerasa, campuran antara vanila dan keju. Jadi para penggemar keju, ini wajib banget nyoba. Dan ini pasti kalau ada anak-anak tuh pengen lagi, pengen makannya nggak cukup sekali, tapi terus-terusan. Oke teman-teman, ini sudah mendidih, saya matikan ya. Nah, ini sambil diaduk-aduk supaya uapnya berkurang. Nah, jadi teman-teman lihat kejunya, karena saya menggunakan keju cheddar, dia nggak akan hancur. Kalaupun hancur sedikit aja ya. Ini pilihan sih. Jadi kalau teman-teman mau diparut hasilnya supaya lebih bisa merata, itu boleh banget. Kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa tuh, tadi yang saya bilang pakai keju oles itu bisa. Biasanya ada juga yang disaring supaya hasilnya lebih lembut. Nah, cheesecake saya nggak akan saring. Justru saya akan menimbulkan sensasi apa ya, kletus-kletus kejunya. Jadi nanti ini kita akan sendokin, kita akan masukkan ke dalam cup yang tadi sudah diisi dengan crust base, ya. Oke, kita tunggu sebentar ini supaya uapnya agak hilang. Teman-teman, ini ya, udah tadi saya diamkan sekitar 1 jam, kemudian ini juga uapnya sudah berkurang. Saya mau sendokin di sini. Dan ini tadi sekali lagi saya jelaskan, ini kejunya sengaja saya potong-potong supaya ada pada saat kita makan nanti ada keju-keju yang kalau kegigit itu kerasa, ya. Tapi sebagian sudah mencair, jadi tetap akan rasa kejunya di susunya juga akan ada. Cheesecake-nya udah saya tuangkan di cupnya dan kita harus nunggu beberapa saat ya, maksudnya supaya dia benar-benar dingin. Nanti biar tambah cantik tampilannya, nanti saya mau kasih topping buah, yaitu kebetulan saya punya anggur dan kiwi ya. Jadi sambil nunggu nanti saya potongin dulu. Oke. Ya teman-teman, ini cheesecake-nya udah dingin ya, udah siap saya hias dengan menggunakan topping anggur dan kiwi. Kenapa saya pakai buah-buahan? Supaya ada campuran segernya, nggak terlalu blenger. Nggak blenger tuh apa ya? Nggak terlalu enak. Oke, kita akan mulai. Saya potongin.
ini dia puding cheesecake ala saya yang saya buat untuk video saya kali ini. Silahkan mencoba, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi sesuatu hidangan yang menarik untuk keluarga teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Dan silahkan di-sharingkan dengan teman-teman yang lain. Siapa tahu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, serta komennya. Dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya buat. Bagi teman-teman juga yang belum memfollow IG Tina Yu Masak Yu, silahkan follow dan temukan giveaway yang akan kita bagikan di waktu-waktu tertentu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah!